Terus yang berkaitan dengan kawan-kawan yang sudah memasuki usia 65 dan 67 tahun. Banyak permasalahan-permasalahan protokol, ya, notaris pengganti, notaris pejabat sementara, kalau ada yang meninggal, macam-macam. Kalau yang begitu sebetulnya, kalau tadi nyambung dulu dikit nih. Ya. Sebetulnya notaris itu pensiun atau diberhentikan sih, Bang? Nah, itu yang salah. Jadi kalimatnya itu, nih, pada ketika pertama kali, kalau bicara protokol tadi ya, kan gitu. Pertama kali itu diangkat, ya, diangkat, ya, sebagai notaris dan seterusnya, gitu kan, dengan itu termasuk dengan usia, dia masuk ke dalam sistem. Nah, terus dengan mencapai 65, terus perpanjangan misalnya 67, 2 tahun apakah lah. dia pensiun? Tidak, ya. Dia menyelesaikan tugas jabatannya? Tidak, karena masih ada tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Dia harus menyampaikan ke kementerian, ya, bahwa dia sudah menyelesaikan tugas. Ini amanah undang-undang. Dan menyelesaikan tugas itu tentu diiringi dengan tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Satu, yang berkaitan dengan protokol, minuta-minuta yang dibuat oleh dia. Ada kewajiban, ya, di pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014, perubahan 30 tahun 2004, ya, bahwa protokol itu, ya, salah satunya minuta itu apa, kemudian dia harus dijilid dalam bentuk bundel setiap bulan. Kalau lebih dari 50, boleh lebih dari 1. Dan itu kan harus disusun, karena dia harus dirawat, dia harus dijaga. Itu arsip negara, bukan milik pribadi. Nah, permasalahan ini sudah sangat banyak terjadi, ya. MPD di beberapa daerah disomasi oleh masyarakat, ya, bahkan turut tergugat. Kalau mau dilihat secara khusus di pasal 63 UU JN itu ada tanggung jawab majelis pengawas, ya. Jika lewat dari 30 hari, dia punya kewenangan untuk mengambil minuta akta. Terus apa yang dimaksud dengan kepentingan akta itu? Gini, masyarakat pernah misalnya bikin akta di tahun 2005, di Notaris X. Notaris X tahun 2021 meninggal dunia. Ya. Dari 2021 sampai 2023, ya, itu belum ada notaris yang memegang protokolnya. Belum ada. Kenapa? Karena ahli warisnya tidak memahami itu, ya. Terus MPD, nah, MPD juga ada permasalahan lain, misalnya ada warkah protokol yang dipegang oleh notaris sebelum Undang-Undang Jabatan Notaris ini lahir. UU JN ini baru lahir tahun 2004. Sebelumnya pengawasan dan pembinaan itu kan ada di pengadilan. Ya, kan? pengadilan. Nah, dari pengadilan kemudian ke Kementerian Hukum dan HAM, ya, itu serah terima, terus tata cara dan seterusnya itu masih banyak terjadi miss. Nah, terus satu lagi, misalkan, ya, yang tadi membuat akta, ayahnya dulu pernah membuat wasiat di Notaris X yang meninggal dunia. Tapi dia tidak pegang salinannya. Dan ayahnya itu waktu membuat akta wasiat itu sebagai pelaksana wasiat adalah adik kandungnya. Ya, ini contoh saja. Nah, terus antara om, ya, adik kandungnya itu om, dengan keponakan berjalan waktu, itu hubungannya kurang baik. Nah, terus wasiat ini tidak ditemukan. Terus ternyata wasiat ini ada kelalaian yang dilakukan oleh notaris. Notaris itu punya kewajiban setiap bulan sebelum tanggal 5 untuk melaporkan apakah dia selama bulan itu pernah membuat wasiat atau tidak. Kalaupun tidak, dia harus lapor nihil. Tapi kalau ada, ya, dia harus lapor. Ternyata notarisnya hilaf, dia tidak lapor. Dan itu berulang terus. Nah, dengan meninggalnya si ayah, si anak ini, ahli waris, datanglah ke notaris lain, ya. Terus minta dibuatkan keterangan waris. Notaris lain akan cek ke daftar pusat wasiat Kementerian Hukum dan HAM. Ternyata atas nama X yang meninggal dunia itu tidak ditemukan wasiat, ya. Sehingga keluarlah keterangan waris. Dan dari keterangan waris, ahli warisnya itu katakanlah misal ada 2 anak, ya,
Ya, dua anak inilah yang akan kepentingan itu mencairkan rekening ayahnya, deposito, klaim asuransi, peralihan misalnya bidang tanah, ruko, dan lain sebagainya. Ternyata adik ayahnya ini komplain karena dia yang pegang wasiat. Dan ruko yang dijual itu adalah milik adik ayahnya ini. Dan itu disebutkan di dalam wasiat. Nah, ya. Terus apa yang jadi masalah? Ahli waris ini tidak menemukan siapa pemegang protokol notaris yang meninggal tersebut misalnya. Juga ya, katakanlah misalnya diketahui ini ada wasiat. Terus notarisnya meninggal. Ya, notarisnya meninggal. Ahli waris datang ke notaris lain. Terus di notaris lain ditemukan, oh iya, dulu 5 tahun yang lalu pernah bikin wasiat di notaris A. Nah, terus dia datang ke notaris A. Sudah buka pelang namanya, terus karena sudah pensiun atau sudah meninggal, pemegang protokolnya tidak ada, terus anak ini membutuhkan uang yang ada di tabungan ayahnya untuk sekolah. Atau mungkin ada yang sakit, perlu biaya rumah sakit. Nggak bisa dicairkan. Karena tidak ketemu protokol. Karena keterangan warisnya itu tidak bisa dibuat sebelum konkret yang wasiatnya ini. Itu. Berarti inilah yang harus dibahas di dalam kongres. Iya, ini harusnya menjadi pembahasan oleh organisasi, tentu adanya di tingkat pusat. Ya. Ini yang permasalahan tugas-tugas jabatan kita yang ada keterkaitan dengan masyarakat lain. Juga termasuk perlindungan, pengayoman anggota. Nah, berarti di kongres itu bukan hanya memilih ketua umum. Oh, banyak hal sebenarnya yang strategis dan prinsip yang harus dibahas di kongres. Contoh juga, misalnya ya, ini bisa menjadi kekosongan hukum ya, yang sudah menjadi werda. Ya, kalau di INI ya di pasal 10 tentang alat kelengkapan organisasi itu ya, anggota. Nah, kemudian tentang keanggotaan, kalau di anggaran rumah tangganya itu di pasal 2, anggota luar biasa, anggota biasa, dan anggota kehormatan. Anggota biasa terdiri dari notaris aktif dan werda notaris. Ya. INI ya, organisasi sudah mengatur itu. Tetapi bagaimana dengan UUJN? Belum ada. Kalau saya baca sih belum ada, Bang. Nah, kalau di organisasi ya, kenapa dia dijadikan anggota biasa? Padahal sudah pensiun ya, sudah werda gitu ya. Karena akta-akta yang dia buat itu, dia pertanggungjawabannya bukan ketika dia sudah werda selesai, tidak ya. Bahkan sampai notarisnya meninggal pun, akta yang pernah dibuat oleh yang bersangkutan itu juga masih tetap bisa dimintai pertanggungjawaban. Ke siapa kan dia meninggal? Nah, disitulah ya yang seharusnya organisasi juga membahas untuk kemudian ini diteruskan untuk penyempurnaan. Sebetulnya ada yang saya tanyakan tentang werda tadi, karena kan memang kita pernah ngobrol tentang werda. Nah gitu dong bro, jadi jangan ngomongin masalah kongres aja. Tentang werda kan gini, kalau werda itu kan setelah dia pensiun usia 65 perpanjang 67 selesai. Iya. Tapi kan tadi betul kalau saya baca Undang-Undang Jabatan Notaris nomor 2 tahun 2014 itu di situ tidak diatur. Tapi ini maaf koreksi kalau saya salah. Ya. Di situ justru di undang-undang itu lebih banyak kewajiban ketimbang hak. Ya. Tidak balance antara kewajiban dan hak. Betul. Kewajibannya ini pasal sekian, kewajibannya pala akta harus begini, kertasnya harus begini, pelang nama harus begini. Nah, yang jadi pertanyaan, hak anggota, hak notaris itu terutama dalam hal pengayoman dan perlindungan, apakah itu dituangkan hanya di pasal 66 saja untuk melindungi atau memang butuh pasal-pasal lain di UUJN itu? Berarti UUJN itu harus di GR dong.